Haleluya Bapak Ibu Saudara. Pada sesi doa malam ini saya ingin bicara tentang Tuhan tidak pernah melupakan penyembahan dan doa kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan penyembahan dan doa kita. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ini penyembahan pertama yang dicatat di Alkitab, tapi kita baca di Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel, jadi saya tulis. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Memang kelihatan kisahnya ini tragis. Akibat penyembahan, gara-gara penyembahan, Habel mati. Sudah tahu ceritanya? Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, tapi kemudian hanya persembahan Habel yang diterima. Kain sakit hati, dia bunuh Habel. Tetapi Alkitab berkata, karena iman Tuhan masih ingat persembahan Habel. Bahkan itu masih berbicara setelah ia mati. Luar biasa, dari semua cerita tentang tokoh-tokoh iman Ibrani 11, dia yang pertama disebut. Nama Habel yang pertama disebut. Artinya Tuhan tidak pernah lupa penyembahan kita. Kenapa nama Habel disebut di sini? Alkitab bilang karena persembahannya yang dipersembahkan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi korban persembahan itu adalah cara untuk mereka menyembah Tuhan pada perjanjian lama. Jadi untuk menyembah Tuhan harus ada korban, harus ada binatang yang dipersembahkan. Jadi sebenarnya penyembahan dan persembahan itu identik. Makanya Alkitab bilang kita nggak boleh datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini yang pertama, Habel diingat Tuhan karena persembahannya, penyembahannya. Kemudian Lukas 1 ayat 13. Di Lukas 1 ayat 13 kita lihat lagi. Ada satu keluarga Zakaria dan Elisabet. Satu saat Zakaria dipilih menjadi imam besar dan dia melaksanakan pelayanan keimamannya. Ini cuma berlaku satu kali seumur hidup bagi seorang imam yang terpilih. Dan ini imam Zakaria. Tetapi malaikat itu berkata, jadi ketika dia lakukan pelayanan imam, dia ada di Rumah Kudus, Alkitab berkata, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab perhatikan, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yesus. Saudara tahu cerita ini waktu disampaikan, waktu malaikat datang memberitahukan pada Zakaria. Zakaria gak percaya. Kenapa dia gak percaya? Karena mereka sudah dalam keadaan yang sudah tua. Tidak mungkin untuk punya anak, dia pikir. Tapi kok tiba-tiba Tuhan datang dan berbicara lewat malaikatnya. Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Bahkan Zakaria sudah gak percaya, bahkan sudah lupa bahwa dia pernah berdoa untuk minta anak. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin sudah lama sekali berdoa, sehingga dia udah gak percaya lagi waktu malaikat bilang, kamu akan punya anak. Loh, di saat dia sudah gak berdoa, Tuhan bilang kamu akan punya anak. Jadi dia gak percaya. Tapi ingat, Tuhan gak pernah lupa dengan doa-doa kita. Bahkan penyembahan dari seorang kafir di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat ke-4, kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 10 ini dari seorang kafir yang pada waktu itu. Jadi mereka yang diterima hanya orang Yahudi, tapi ini orang kafir bisa diterima Tuhan. Lihat di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi dia perwira pasukan orang Italia.
ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi dia bukan orang Yahudi tapi dia takut Tuhan. Dia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pelayanan kepada Cornelius ini menyimpulkan masalah pada waktu sampai Petrus dipanggil. Karena kenapa masuk ke rumah orang kafir? Tapi saudara lihat, walaupun dua orang kafir, tapi Tuhan perhitungkan. Kita lihat ayat selanjutnya. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Ini jawaban yang luar biasa. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dia berpikir dia orang kafir. Dia hanya melakukan itu karena dia ada di lingkungan orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun tahu bahwa doa orang kafir gak diterima. Tapi Tuhan bilang, semua doa dan sedekahmu telah diterima. Dan Allah mengingat engkau. Mungkin juga dia melakukannya ya karena dia ada di lingkungan orang Yahudi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan perhitungkan. Jadi saudara lihat, Habel, kisahnya kelihatannya tragis. Hanya karena masalah persembahan, penyembahan, dia dibunuh. Tapi di antara tokoh-tokoh iman waktu ditulis dalam kitab Ibrani pasal 11, nama Habel yang pertama disebut. Bahkan Alkitab bilang, darahnya masih berbicara setelah ia mati. Kenapa? Karena darahnya ditumpahkan akibat penyembahannya kepada Tuhan. Habel, Zakaria, bahkan dia sampai sudah tidak percaya karena sudah sekian lama dia berdoa untuk minta anak. Tidak pernah terjadi. Sehingga ketika malaikat Tuhan datang beritahu dia akan mendapat anak, dia kaget dan dia tidak percaya. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Cornelius, seorang yang dianggap orang kafir. Tuhan gak mungkin dengar doanya. Tapi Alkitab bilang Tuhan mendengar doa dari Cornelius dan Tuhan mengingat. Kenapa? Saudara lihat, ternyata persembahan kita, penyembahan kita, itu menjadi salah satu dasar Tuhan menjawab apa yang kita perlukan. Karena Tuhan gak pernah lupa. Lihat Mazmur 20 ayat 2 sampai 4. Ini ayat terakhir, Mazmur 20 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Mazmur 20 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Jadi menjawab, membentengi. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dikirimkan bantuan. Dan disokongnya engkau dari Sion. Disokong. Karena apa? Kiranya diingatnya segala korban persembahan dan disukainya korban bakaran. Diingat segala korban persembahan. Jadi kiranya Tuhan ingat korban persembahan kita. Sehingga dia sokong kita dari surga yang kudus. Dia kirimkan bantuan kepada kita. Dia jawab kita dari surganya yang kudus. Karena apa? Tuhan ingat doa kita. Penyembahan-penyembahan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lupa akan doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan, akan penyembahan-penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sudah akan tercengang-cengang ketika itu mulai terjadi. Ketika engkau sudah enggak ingat, ketika engkau sudah lupa, Tuhan datang, Tuhan bilang, aku akan jawab doamu. Ini waktunya doa dijawab. Karena itu, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan lelah-lelah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tetaplah tekun, tetaplah setia, tetaplah menyembah Tuhan. Itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan.
Haleluya.